Kalian bisa kok diet dengan lebih fleksibel, lebih sehat, tanpa harus makan makanan yang sedikit banget. Hai, balik lagi di channel aku, Sari. Sesuai dengan judul aku buat kali ini, aku mau share 6 tips buat diet pemula yang gampang banget buat kalian ikutin. Mungkin sebelumnya kalian udah ada yang nonton video aku, bagaimana caranya aku bisa menurunkan berat badanku hampir 20 kg. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa nonton videonya, klik di sini. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih caranya, aku mau bagiin 6 dasar hal yang aku lakukan saat aku weight loss, yang kalian harus lakukan kalau misalnya kalian mau bisa weight loss dengan baik dan sehat. Sebelumnya aku mau jelasin dulu ke kalian, kalau misalnya kalian mau weight loss alias menurunkan berat badan, kunci pertama dan rumus utamanya itu adalah defisit kalori. Kak, apa sih defisit kalori itu? Kak, gimana sih cara ngitung kalori? Kak, sehari aku harus makan kalori berapa? Aduh kak, aku males banget hitung-hitung kalori. Udah deh, aku nggak mau mulai diet aja. Nah, daripada kalian kayak gini nih, males, aku tahu kalian mungkin banyak banget yang males untuk hitung-hitung kalori dan mulai diet. Daripada kalian nggak mulai-mulai, kalian bisa banget ikutin tips aku ini, dijamin kalian bisa defisit kalori dan menurunkan berat badan dengan baik dan sehat. Tips yang pertama, ganti karbohidratmu dari karbohidrat simplex ke karbohidrat kompleks. Kalau misalnya kalian masih nggak tahu dan nggak bisa bedain karbohidrat simplex apa, karbohidrat kompleks apa, kalian bisa banget cari di Google. Aku mau kasih contoh karbohidrat kompleks yang gampang banget bisa kalian temuin. Contohnya nasi merah, roti gandum, ubi, kentang. Kelebihan karbohidrat kompleks dibanding karbohidrat simplex itu adalah pertama, kandungan gulanya lebih rendah. That's why kalau misalnya kalian makan karbohidrat kompleks itu, kalian gak akan lebih cepat ngantuk dibandingkan kalian misalnya makan nasi putih, apalagi porsinya kebanyakan. Berasa gak sih kalau misalnya kalian setelah itu tuh kayak lebih gampang banget ngantuk dan kurang berenergi. Yang kedua, karbohidrat kompleks itu membuat kita kenyang lebih lama. Nah, ini membantu banget kalian untuk bisa mengatur waktu-waktu dan jam-jam makan. 3. Mengandung serat yang lebih banyak. Kalian tahu kan, serat itu baik banget buat tubuh kalian, terutama untuk melancarkan usus kita dalam mencerna makanan. That's why karbohidrat kompleks seperti ubi, kentang, nasi merah itu membantu banget usus kalian untuk bisa mencerna makanan lebih baik dan melancarkan BAB kalian juga loh. 4. Beberapa karbohidrat kompleks misalnya kayak ubi, kentang, kalian sadar nggak sih kalau misalnya mereka itu kalorinya lebih kecil dibandingkan karbohidrat simplex kayak nasi putih, roti, olahan tepung, mie, pizza. Jadi dengan kalian mengkonsumsi karbohidrat kompleks itu juga akan sangat membantu kalian meng-cut kalori harian kalian tanpa kalian sadari. Kak, aku nggak suka karbohidrat kompleks, aku nggak suka makan nasi merah, rasanya nggak enak. Kak, aku tuh suka banget nasi putih, aku nggak bisa lepas dari nasi putih. Oke. Aku ngerti sih, buat kalian yang baru mulai diet pasti susah banget ya untuk pindah ke karbohidrat yang lebih kompleks dan mungkin rasanya juga gak biasa di lidah kalian. Aku pun gitu kok awalnya. Aku gak ngelarang kalian makan nasi putih atau karbohidrat simplex lainnya. Tapi kalau misalnya memang kalian mau makan itu sebagai makanan seharian kalian, kalian harus bisa meng-cut porsinya. Misalnya kalian biasa makan nasi putih 1 piring, kalian bisa meng-cutnya menjadi setengah porsi aja. Jadi kalorinya pun juga jadi lebih sedikit dan tingkat gula yang kalian dapatkan juga lebih rendah. Kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu makan protein yang cukup. Kalian boleh meng-cut karbohidrat kalian menjadi setengah porsi, tapi kalau untuk protein aku bilang kalian gak usah cut sama sekali, bahkan mungkin kalian bisa tambah jumlahnya. Tapi di sini aku mau bilang ke kalian kalau kalian tuh harus pintar-pintar pilih protein. Lebih baik kalian coba cari protein dari real food. Real food itu adalah makanan yang masih real, masih asli dan belum mengalami proses pengawetan dan lain-lain sebagainya. Contohnya dada ayam, ikan, udang, telur, atau protein nabati kayak tahu dan tempe. Itu akan jauh lebih baik dibanding kalian makan protein dari makanan olahan kayak misalnya nugget, sosis. Pokoknya makanan yang sudah diolah dalam bentuk makanan seperti frozen food, itu pasti kandungan proteinnya akan lebih rendah dibanding kalian mengkonsumsi makanan real food. Kenapa sih protein itu gak boleh dikurangi? Karena protein itu dibutuhkan oleh tubuh untuk bisa bekerja lebih maksimal. Protein juga berfungsi untuk membentuk sel-sel baru dalam tubuh kamu. Misalnya kamu olahraga, protein itu adalah makanan utama otot kalian untuk bisa beregenerasi menjadi sel otot yang baru. Jadi jangan dikurangin proteinnya ya. Poin nomor 3, hindari gorengan.
Nah, aku tahu banget nih, susah banget pasti buat kalian kan buat ngindarin gorengan. Apalagi orang Indonesia tuh kayak 90% makanannya itu gorengan, bukan sih? Ya aku tahu, karena aku juga ngalamin kalau misalnya masak kayak gorengan tuh kayak lebih gampang, cepet banget masaknya, dan rasanya pasti enak. Tapi kalian tahu nggak sih kalau gorengan itu menyumbang kalori tertinggi dari segala macam makanan? Contohnya aja nih, ayam goreng KFC, sebut merek. Ya pokoknya ayam-ayam yang di deep fry dengan tepung-tepungan itu kalorinya tinggi banget loh. Satu ayam aja itu, ayamnya doang ya, bisa 500 kalori. Belum lagi nasi putihnya, belum lagi Coca-Colanya, belum lagi misalnya kalian nambah kentang goreng. Nah, coba bayangin udah berapa kalori tuh. Jadi tips buat aku, please hindari makanan yang di deep fry, itu kalorinya tinggi banget. Gak harus benar-benar dihindari sih, kalau misalnya kalian pengen makan kayak sekali seminggu, it's okay. Tapi diseimbangi dengan makanan lain yang lebih bernutrisi dan lebih sehat ya. Terus kak, sehari-hari aku makannya apa dong? Kalian bisa makan makanan yang direbus, dikukus, digrill, atau ditumis. Tips dari aku suka masak sendiri. Aku lebih sering tumis-tumis masakan pakai sedikit olive oil. Yang penting gak lengket aja di penggorengan. Bisa tumis sayur atau mungkin tumis daging ayam. Jadi please kurangin makan makanan yang di deep fry. Dan aku udah jarang banget masak masakan yang di deep fry. Jadi lebih hemat minyak goreng juga gak sih? Yang keempat, kurangi makanan dan minuman yang manis. Ini harus wajib kalian jadikan habit kalian mulai dari sekarang. Sama kayak gorengan tadi, makanan dan minuman yang manis dan mengandung gula yang tinggi itu kalorinya juga tinggi banget. Dan nutrisinya juga sedikit sekali. Karena secara tidak sengaja sebenarnya kalian itu sudah pasti makan gula setiap harinya dari makan makanan kayak nasi, buah. Pokoknya makanan pokok kalian itu juga udah mengandung gula yang udah cukup banget buat tubuh kalian. Jadi nggak usah kalian tambahin lagi sama gula-gula lainnya dari makanan dan minuman yang mengandung gula super tinggi. Kurangin deh lifestyle kalian yang biasanya kalian suka mengkonsumsi minuman manis kayak kopi, kopian yang manis, frappuccino, minuman-minuman coklat yang ditambahin flut, sirup-sirup. Oke, kalian kurang-kurangin banget pokoknya. Dan tips dari aku, kalau misalnya kalian makan di luar, itu kalian pinter-pinter pilih minumannya. Kalau perlu nggak usah deh pesan es teh manis. Kalian tahu nggak sih, satu gelas es teh manis itu udah mengandung 90 kalori. Jadi daripada kalori harian kamu ditambahin sama minuman-minuman manis kayak gini, mending kalian ganti sama air putih. Atau mungkin kalau misalnya kalian di luar, kalian bisa pilih teh tawar atau ocha yang 0 kalori. Itu bisa banget membantu diet kalian dan meng-cut kalori harian kalian. Tips yang kelima, minum air putih minimal 2,5 liter per hari. Ya, kayak yang aku bilang tadi, air putih itu kalorinya 0. Agar tubuh kalian bisa berfungsi dengan baik, organ-organ tubuh kalian juga bisa berfungsi dengan baik, usus kalian juga bisa mencerna makanan kalian dengan lancar, kalian wajib banget minum air putih itu minimal 2,5 liter per hari. Pernah nggak sih kalian sadar kalau misalnya kalian tuh suka ngerasa lapar sebelum waktunya jam makan? Misalnya kalian udah sarapan, tapi jam 11 siang itu kalian udah ngerasa lapar, padahal belum waktunya jam makan siang. Padahal sebenarnya bisa aja otak kalian itu salah menangkap sinyal dari tubuh kalian. Sebenarnya kalian itu belum lapar, kalian cuma kekurangan air, kalian haus. Jadi coba siasatin kalau misalnya kamu udah lapar sebelum waktunya makan, kalian coba minum air putih 1 gelas full, dan kalian tunggu dulu. Kalau misalnya emang kalian udah gak lapar lagi, ya berarti kalian emang butuh minum. Tips dari aku buat kalian yang suka lupa minum air putih, kalian siapin botol air putih yang 1 liter. Yang 1 liter segini nih, kalian coba taruh di tempat yang paling mudah terjangkau oleh mata kalian. Misalnya kalian kerja kantoran, taruh di samping komputer kalian. Atau kalian kayak sekarang kerja di rumah nih, ya udah taruh aja di atas meja kerja kalian di rumah atau meja belajar kalian. Dan ditaker, sehari kalian targetin udah bener belum sih kalian udah minum 2,5 liter air. Kalau misalnya belum, coba kalian biasakan minum air putih 2,5 liter itu menjadi habit kalian setiap hari. Tips yang keenam adalah tips yang paling banget ngeyelin banyak orang. Please jangan mager, olahraga guys. Dengan kalian olahraga, kalian secara tidak sadar akan menaikkan metabolisme tubuh kalian. Kalau metabolisme tubuh kalian tinggi, kalian pasti akan lebih cepat dalam proses pembakaran lemak di tubuh kalian. Yang artinya kalian bisa weight loss dengan lebih cepat. Dan dengan kalian olahraga, kalian itu butuh kalori harian yang lebih banyak dari biasanya untuk bisa dijadikan energi ketika kalian olahraga. Dan kalian juga membutuhkan kalori yang lebih banyak untuk membuild muscle kalian setelah kalian olahraga. Nah, kalau kalian olahraga kan kalian bergerak nih. Kalau misalnya kalian bergerak itu tandanya otot kalian bekerja.
Nah, jadi kalian bisa bayangin dong, kalau misalnya kalian olahraga, berarti makanan yang kalian butuhkan tuh lebih banyak daripada kalian sama sekali nggak olahraga. Kalian butuh lagi kalori yang lebih banyak untuk membuat muscle kalian dan energi kalian. That's why kalau kalian olahraga itu, diet kalian lebih fleksibel dibanding kamu sama sekali tidak olahraga. Olahraganya yang bagus apa aja, Kak? Semua olahraga bagus, apapun itu. Kalian mau lari, mau main badminton, mau berenang, mau angkat beban, atau mungkin kalian cuma dance aja gerakin badan kalian di rumah, it's okay, itu juga olahraga kok. Yang penting adalah konsisten. Pilih olahraga yang bisa kalian lakukan dan kalian sukai, dan kalian lakukan dalam jangka waktu yang panjang. Olahraga harus berapa kali seminggu? Sesering yang kalian bisa lakukan. Kalau misalnya kalian bisanya seminggu 3 kali kalian nge-gym misalnya, oke, lakukan seminggu 3 kali. Atau, Kak, aku nggak mau ke gym, aku maunya di rumah aja, tapi aku cuma bisa kayak 7 menit sehari. It's okay, lakukan. Yang penting lakukan terus dan jangan berhenti. Jangan cuma olahraga angin-anginan aja ya. Sekarang aku mau diet, aku olahraga nih, aku semangat olahraga. Minggu pertama, minggu kedua olahraga terus habis itu kalian capek, kalian udahan. Jadikan kegiatan olahraga itu menjadi lifestyle kalian. Dan ini secara nggak langsung akan menaikkan metabolisme tubuh kalian, lalu menambah juga kalori harian yang kalian butuhkan, sehingga diet kalian lebih fleksibel. Enak nggak? Fleksibel ya guys, bukan berarti nggak diet. Kak, aku males banget olahraga, aku mager. Ya udah, nggak usah ngeluh kalau misalnya badan kalian berat atau gendut atau nggak sehat. Kalian aja nggak cinta sama diri kalian sendiri kok. Gimana kalian mau cinta sama orang lain di sekitar kalian? Itu aja 6 tips dari aku yang kalian bisa lakuin kalau misalnya kalian mau weight loss dengan baik. Pokoknya kalau misalnya kalian ngelakuin 6 tips yang tadi aku kasih itu, secara nggak sadar kalian pasti akan ada di kalori defisit secara sehat dan nutrisi kalian tetap terpenuhi. Oh iya, kalau misalnya kalian diet itu jangan ekstrim ya guys, jangan langsung cut porsi, langsung dikit banget. Kalian bisa kok diet dengan lebih fleksibel, lebih sehat, tanpa harus makan makanan yang sedikit banget. Jangan sampai diet kalian itu malah membuat kalian sakit, lemes, mahnya kambuh. Pokoknya kalau misalnya hal-hal kayak gitu terjadi, berarti diet kalian salah. Jadi kalian harus tetap be smart dalam menjalani diet kalian ya. Ayo semangat! Sekian dulu videoku hari ini. Aku berharap banget kalau tips dan trik yang aku kasih ke kalian ini bisa berguna buat kalian dan membantu diet kalian. Kalau kalian suka dengan video ini dan kalian mau aku coba sharing lagi ke kalian hal-hal dan tips yang lain, kalian boleh komen, like, dan subscribe channel aku dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, jadi kalian bisa dapat notifikasi kalau aku upload video yang terbaru. Thank you for watching, have a nice day, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!